adalah keluarnya darah vagina yang normal setiap bulannya pada seorang wanita, sering disebut periode. Saat bayi perempuan lahir, sudah memiliki indung telur yang berisi ratusan telur tetapi tidak aktif sampai pubertas dimulai. Seorang gadis mengalami masa menstruasi umumnya berusia antara 9 sampai 15 tahun. Namun demikian berbeda-beda, tubuh setiap cewek punya masanya masing-masing. Menstruasi juga dikenal dengan istilah datang bulan, mens atau haid. Siklus ini diatur oleh dua hormon utama, yaitu estrogen dan progesteron, serta dua hormon lainnya, yaitu follicle slimming hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Dua struktur di otak, kelenjar pituitari dan hipotalamus, menghasilkan hormon kompleks yang merangsang ovarium untuk membuat hormon seks wanita dimulai terkontrol siklus menstruasi, dan itu akan berlanjut hingga sekitar usia 51 tahun. Menstruasi biasanya berlangsung dari 3 hingga 8 hari. Siklus menstruasi mencakup beberapa fase. Fase pertama dari siklus menstruasi dimulai pada fase pertama hari pendarahan dan berlangsung sekitar 14 hari. Kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak melepaskan hormon yang disebut FSH. Hormon ini menyebabkan folikel berisi cairan mengandung sel telur yang matang mengembang. Folikel yang matang menghasilkan hormon disebut estrogen. Hormon estrogen yang meningkat dan mencapai puncaknya dapat menyebabkan lapisan rahim, yaitu endometrium, menjadi lebih tebal dan lebih diperkaya dengan pembuluh darah, dan tubuh wanita bersiap untuk hamil. Tingginya jumlah LH dan FSH berpengaruh pada sel telur yang akan dilepaskan dari folikel. Kadar LH yang tinggi juga menyebabkan lonjakan singkat hormon testosteron yang dapat meningkatkan dorongan seks. Tepat pada saat paling subur dalam siklus, setelah sel telur dilepaskan, sel telur memasuki saluran tuba. Rambut-rambut kecil di lapisan tabung membantu mendorongnya ke bagian sempit jalan menuju rahim. Jika sel sperma berhasil bertemu dengan sel telur di dalam tuba fallopi, pembuahan akan terjadi di sini. Setelah sel telur dilepaskan, folikel akan menutup, dan inilah yang terjadi, disebut korpus luteum. Setelah pelepasan sel telur, kadar FSH dan LH menurun. Korpus luteum menghasilkan progesteron. Jika pembuahan telah terjadi, korpus luteum berlanjut untuk menghasilkan progesteron yang mencegah endometrium lapisan agar tidak rontok. Jika sel telur tidak dibuahi, sel telur tersebut akan hancur setelah sekitar 24 jam. Kemudian korpus luteum juga hancur, yang menyebabkan kadar progesteron turun dan menandakan lapisan endometrium mulai terlepas setelah sekitar 14 hari. Sebagian darah haid merupakan darah dan sebagian lagi jaringan di dalam rahim. Ia keluar dari tubuh melalui vagina. Haid datang setiap 24-38 hari sejak hari pertama dari satu periode ke hari pertama berikutnya. Selain pendarahan dari vagina, Anda mungkin juga mengalami yang pertama, nyeri kram perut atau panggul. Dan yang kedua, sakit punggung bagian bawah, selanjutnya kelelahan, sakit kepala, perubahan suasana hati, dan mudah tersinggung, ngidam makanan, dan yang terakhir, payudara kembung dan terasa nyeri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung masa subur wanita apabila siklus haidnya teratur. Siklus haid dikatakan teratur apabila haidnya datang 1 kali dalam 28 hari. Misalnya, hari pertama haid dihitung sebagai hari pertama siklus kita. Apabila kita haid pada tanggal 1, maka siklusnya akan berakhir tanggal 28 dan tanggal 29 kita sudah haid kembali. Pengamatan tersebut dilakukan selama 6 bulan untuk memastikan bahwa siklus haid kita teratur. Kemudian bagaimana sih menghitung masa subur wanita apabila mengalami siklus haid yang teratur? Jadi, wanita yang mengalami siklus haid teratur, masa suburnya terjadi pada hari ke-12 sampai hari ke-16. Apabila kita haid tanggal 2,
Ini dihitung hari pertama, kemudian tanggal 3 dihitung hari kedua, hingga seterusnya. Di sini masa subur terjadi hari ke-12 yaitu pada tanggal 13 Januari hingga hari ke-16 haid yaitu pada tanggal 17 Januari. Jadi masa subur terjadi selama 5 hari yaitu tanggal 13, 14, 15, 16, dan 17. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara menghitung masa subur wanita apabila siklus haidnya tidak teratur. Untuk menentukan masa subur wanita yang siklusnya tidak teratur dapat dilakukan dengan pengamatan selama 3-6 bulan untuk menentukan siklus terpanjang dan terpendeknya. Misalnya, pada bulan Januari siklus haidnya 32 hari, bulan Februari 28 hari, Maret 28 hari, April 31 hari, Mei 28 hari, dan Juni 28 hari. Di sini kita dapat menilai bahwa siklus terpanjang yaitu 32 hari dan siklus terpendeknya yaitu 28 hari. Selanjutnya yaitu menentukan masa subur. Berarti siklus terpendek dikurangi 18 dan siklus terpanjangnya dikurangi dengan 11. Jadi 28 dikurangi dengan 18 yaitu 10 dan 32 dikurangi dengan 11 yaitu 21. Dengan demikian, masa subur perempuan tersebut terjadi pada hari ke-10, siklus haid hingga hari ke-21. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, apabila haid tanggal 2 Januari dihitung hari pertama siklus haid, kemudian tanggal 3 Januari dihitung sebagai hari kedua siklus haid, dan seterusnya, maka masa subur jatuh pada tanggal 11 Januari sebagai hari ke-10 siklus haid hingga tanggal 22 Januari sebagai hari ke-21 siklus haid.